Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, nomor pokok mahasiswa 214101012. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload WHO Antro dan cara penggunaan aplikasi tersebut. Nah, kita masuk ke Chrome dulu ya. Di sininya kita ketik WHO Antro download. Nah, langsung muncul banyak tab ini ya. Masuk ke sini, pilih ke bawah, scroll ke bawah sampai ada WHO Antro EXE ini. Nah, ini langsung bakalan download otomatis ya. Kita tunggu aplikasinya ke download dulu, baru nanti diinstal. Pilih ininya, double klik. Sudah itu, akan memberitahukan pengertian dari WHO Antro sendiri. WHO Antro adalah perangkat lunak yang dikembangkan untuk memfasilitasi penerapan pemantauan pertumbuhan dan pengembangan motorik pada individu dan populasi anak-anak sampai usia 5 tahun dan anak usia 0 sampai 19 tahun itu menggunakan WHO Antro Plus. Di WHO Antro ini ada 3 fitur ya. Yang pertama anthropometric calculator, yang kedua individual assessment, dan yang ketiga ada nutritional survey. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai anthropometric calculator. Anthropometric calculator, fasilitas ini lebih fokus pada pengolahan data antropometri anak yang sifatnya individu. Hasil pengolahan data tidak bisa disimpan dan hanya ditampilkan saja karena pada saat data antropometri anak kedua dan seterusnya diinput, hasil pengolahan anak yang sebelumnya otomatis berubah. Lalu yang kedua, ada individual assessment. Individual assessment, fasilitas ini lebih fokus pada pengolahan data antropometri dan motorik setiap anak, setiap kali kunjungan atau visit di posyandu atau layanan kesehatan lainnya. Dapat menampilkan hasil pengolahan data secara grafis dan tampilan grafisnya menyerupai tampilan pada kartu menuju sehat atau yang kita kenal sebagai KMS. Sehingga fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan monitoring pertumbuhan dan perkembangan motorik anak. Nah, yang ketiga ada nutritional survey. Fasilitas ini memberi kesempatan Anda untuk dapat menggunakan WHO Antro, mengolah data antropometri, dan mendokumentasikan kemampuan motorik anak. Menurut usianya, dalam jumlah banyak, tetapi tidak bertujuan untuk monitoring pertumbuhan atau perkembangan motorik seperti dirancang pada individual assessment. Penggunaan individual assessment ya. Kita klik dulu individual assessment-nya. Nah, sebelumnya kan di sini belum ada data yang sudah dilengkapi ya. Jadi, misal kita akan membuat data seorang anak ya. Klik tombol ini ya, add new child. Klik, misal namanya yaitu Eka, nama belakangnya, nama depannya, dan nama belakangnya Sulistiawati. Nah, ini Eka tuh wanita ya, misal female. Nah, lalu ada di date of birth atau tanggal lahir. Di bawahnya ini ada approximate date dan unknown date. Nah, yang ini approximate date yaitu ketika orang tuanya tahu salah satu dari tanggal, tahun, dan bulan lahir anaknya. Salah satu tapi tidak semuanya. Itu harus klik approximate date. Nah, sedangkan kalau unknown date, ketika orang tuanya tidak mengetahui sama sekali tanggal lahir anaknya. Nah, di sini kebetulan orang tuanya tahu ya hari, tanggal, dan tahun lahir anaknya. Misal, tahun lahir anaknya yaitu 2020. Bulan Februari, tanggal 27 misal. Lalu, ininya kan tadi orang tuanya tahu ya, jadi dilewat aja. Nah, ini data ibunya. Data ibunya, kita klik ini, add ya. Nama ibunya misalkan Elis ya. Elis. Nama akhiran ibunya Buswini. Nah, tanggal lahir ibunya, kan tanggal lahir ibunya tahu ya. Tanggal lahir ibunya misal 1997.
bulan Agustus tanggal 8. Nah, berat badan ibunya 60 kilo dan tingginya 162 cm. Lalu di save. Nah, untuk ayahnya kita klik yang ini. Nama ayahnya misalkan Yamin. Nama akhirannya Bunyamin. Tanggal lahirnya tahu kan ya. Jadi misal ayahnya 1994. Bulan 9 September tanggal 9. Lalu tinggi badan berat badan ayahnya 72 kg dan tingginya 173 cm. Lalu di save. Nah, ini kita masukkan alamat anaknya. Save. Nah, sudah data-data anaknya sudah ada, data orang tuanya juga sudah ada. Kita masuk ke data visitnya, kunjungan dia ke tempat pelayanan kesehatan. Misal kunjungan pertama itu pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, pada saat itu si anak ini yang bernama Eka ini beratnya misal 12 kilo dan tingginya 50 cm ya, 50 cm misal. Nah, ini ada bagaimana cara menimbangnya ya, ada yang recommend atau standing. Dikarenakan anaknya sudah berusia 2 tahun lebih, jadi dia standing, berdiri. Odema dia tidak memiliki odema. Lalu panjang ukuran kepalanya ini 87, ini 50. Lalu kita save ya untuk data pertama. Nah, yang ke data visit yang kedua. Nah, setelah visitnya diisi, visit kunjungan 1, 2, 3-nya diisi, nanti akan muncul Z-score yang ada di seperti ini. Nah, kalau Z-score-nya hijau, berarti menandakan bahwa indikator ini sudah aman dan tidak akan mengalami penyakit, kekurangan maupun kelebihan. Nah, sedangkan ini ya, lingkar kepala, Z-score-nya kuning, ini menandakan adanya kelebihan ataupun kekurangan pada gizi seorang anak tersebut. Seindikator tersebut juga bisa dilihat dari grafik yang Anda semua bisa lihat di sini. Ini grafiknya. Nah, di sini ada indikator yang bisa dipilih, seperti berat badan menurut tinggi, berat badan menurut usia, dan lain-lain. Nah, ini berat badan menurut panjang. Di sini panjang badan. Nah, berat badan menurut panjang badan. Di sini grafiknya menunjukkan bahwa ada di posisi yang aman, tidak akan mengalami
kelebihan maupun kekurangan gizi. Menurut ya. Berat badan menurut tinggi, length atau length. Ini bisa dilihat ya. Ini menunjukkan grafik yang aman, tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan. Dan indikator-indikator lainnya juga bisa dilihat. Seperti itu. Setelah data dari anak tersebut terpenuhi dan kunjungannya sudah didata, maka data ini bisa disimpan dengan cara kita mengklik tombol yang ini. Bisa. Nah, nanti akan search di sebelah sininya. Sekian penjelasan penggunaan individual assessment dalam WHO Antro yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.